Halo Sobat DRV, ketemu lagi dengan saya Dr. Jeremia Immanuel Siregar, spesialis penyakit dalam. Nah teman-teman, pada tanggal 9 Maret 2023 kita akan merayakan World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia. Tema yang diambil pada tahun ini adalah Preparing for the Unexpected, Supporting the Vulnerable, atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa bilang antisipasi bencana dan melindungi mereka yang berisiko. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelompok yang berisiko ini dan apa hubungannya nih dengan Hari Ginjal Sedunia? Simak penjelasan berikut ini ya. Teman-teman semua, Hari Ginjal Sedunia ini akan dirayakan pada tanggal 9 Maret 2023. Seperti tadi yang saya sudah katakan, temanya ya tentang bagaimana kita mengantisipasi bencana dan untuk melindungi kelompok yang berisiko. Nah, apa nih hubungannya dengan penyakit ginjal kronik? Nah, sebelumnya kan teman-teman mungkin udah pernah dengar atau nonton video dari saya yang menjelaskan tentang penyakit ginjal kronik, tentang gagal ginjal, apakah harus cuci darah, apa segala macam. Teman-teman bisa lihat yang sebelumnya ya. Nah, jadi apa sih yang menjadi hubungannya? Nah, jadi begini, saya sedikit review dulu ya. Kalau ginjal itu kan ada letaknya di belakang sini ya, atau kita sebut sebagai organ retroperitoneal, dan ada dua ya. Fungsinya ya seperti teman-teman tahu, yang paling terkenal lah, selalu bilang katanya untuk menyaring racun gitu ya. Ya sebenarnya untuk mengeluarkan sisa-sisa dari metabolisme yang ada dalam tubuh yang memang bisa dikeluarkan lewat kencing ya, karena ginjal sendiri kan tujuannya untuk membuat urin atau kencing, sehingga itu sisa-sisa metabolisme dikeluarkan lewat urin. Ya bagian lain ya bisa juga misalnya di pencernaan ya, dikeluarkan dalam bentuk BAB, nah seperti itu. Nah khusus untuk ginjal dia mengeluarkan dalam bentuk urin. Nah sebenarnya nggak cuma itu saja fungsinya, banyak sekali fungsi dari ginjal ini dalam tubuh kita ya. Seperti ginjal ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan air ya atau cairan yang dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya berlebih atau kurang, ginjal itu mempunyai sinyal-sinyal tertentu supaya misalnya kalau berlebih kita bisa lebih banyak kencing, atau kalau misalnya kita kekurangan cairan dalam tubuh ya urin juga ginjal juga akan menjaga supaya urin yang dibuang tidak berlebihan gitu ya. Dan juga yang lain, dia juga mengatur untuk keseimbangan dari garam atau elektrolit ya, seperti natrium atau kalium, dan itu juga diatur oleh ginjal. Nah kemudian dia juga berfungsi dalam mengatur keasaman di dalam darah ya. Darah kita nggak boleh terlalu asam ya, kalau terlalu asam nanti fungsi-fungsi dari metabolisme di badan kita terganggu ya, kita bisa jadi sakit. Nah yang juga penting adalah ya dia juga bisa mengatur tekanan darah ya. Kalau misalnya tekanan darahnya tinggi atau rendah, nah ginjal itu juga punya hormonnya ya supaya tekanan darah bisa tetap terjaga dengan baik. Dan juga berfungsi untuk mengatur vitamin D ya, keseimbangan dari vitamin D, dan juga membantu dalam pembentukan darah. Nah, karena sel darah merah itu juga hormon yang diperlukan juga ada dalam ginjal. Jadi banyak sekali ya fungsi ginjal ya. Nah dari sini saya teman-teman juga bisa lihat bahwa sebenarnya dari fungsi-fungsi ginjal tersebut, kalau misalnya ginjal teman-teman terganggu, itu bisa saja fungsi-fungsi dari yang tadi yang saya sebutkan bisa menjadi berkurang. Nah itu yang menyebabkan teman-teman bisa rentan ya mengalami kondisi yang menurun akibat dari terganggunya fungsi ginjal. Nah memang yang lebih banyak dikaitkan dengan penurunan fungsi tersebut kalau teman-teman itu mengalami penyakit ginjal kronik. Nah ini harus dibedakan dengan gangguan ginjal akut ya, karena kalau gangguan ginjal akut memang ada penyebabnya, itu terjadi secara mendadak, dan kalau misalnya ditangani ada kemungkinan fungsi ginjalnya menjadi membaik dan bisa saja jadi normal. Itu yang terjadi pada gangguan ginjal akut. Tapi kalau pada penyakit ginjal kronik kita menemui hal yang berbeda ya, karena memang ada faktor-faktor tertentu yang membuat ginjalnya terganggu. Kalau itu sudah menetap lebih dari 3 bulan dengan atau ada tanpanya gangguan atau perubahan dari struktur ya, juga memang bisa disertai juga dengan penurunan fungsi ginjal yang biasanya kita lihat nih ya dari kreatinin ya, kreatinin yang lebih spesifik ya. Tapi yang biasanya disebutkan adalah oromeganetin. Sebenarnya kreatinin lebih spesifik karena itu menentukan laju filtrasi glomerulus atau EGFR ya, estimated glomerular filtration rate. Nah, jadi itu yang menentukan fungsinya. Jadi kalau sudah menetap lebih dari 3 bulan bisa dilihat dari adanya
gangguan dari struktur ya dengan atau tanpa gangguan dari fungsi, atau adanya penurunan fungsi dengan atau ada tanpanya gangguan secara struktur. Nah, teman-teman bisa dikatakan mengalami penyakit ginjal kronik. Nah, siapa tuh yang menetapkan? Yang menetapkan ya dokter. Jadi setelah dokter memberikan informasi kepada teman-teman kalau teman-teman terkena penyakit ginjal kronik, ya disitulah dimulai adanya penurunan dari ginjal tersebut secara bertahap gitu ya. Dan itu memang mau tidak mau harus dijalani, karena memang kalau sudah menetap yaitu dia akan menurun. Adakah kemungkinan dia akan kembali seperti semula? Kalau memang sudah dikatakan penyakit ginjal kronik, ya kemungkinan untuk kembali seperti semula sih sudah tidak ada. Malah ya akan pelan-pelan menjadi lebih turun. Nah, seberapa cepat atau seberapa lambat penurunan dari fungsi ginjal tersebut? Nah, banyak faktor yang menyertai, dan itu tergantung dari seberapa cepat teman-teman bisa mengetahui apakah sudah terkena penyakit ginjal kronik dan penyebabnya seperti apa, dan seberapa cepat penyebab tersebut ditangani ya. Kalau ditangani dengan baik, ditangani dengan optimal, kita mengharapkan perubahannya akan sangat lambat, sehingga ya itu progresinya nggak akan cepat gitu. Maksudnya dia akan bisa bertahan lama sekali ya, sehingga hal-hal yang mungkin teman-teman pernah dengar atau yang tidak diinginkan itu bisa akan lama sekali terjadi, bahkan mungkin bisa sampai usia tua. Beda halnya kalau misalnya faktor-faktor yang bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal itu teman-teman nggak deteksi dengan cepat, pengobatannya juga nggak optimal, bisa saja penurunannya bisa cepat. Nah, kalau penurunan fungsi ginjal bisa cepat, ya hal-hal yang teman-teman nggak inginkan itu bisa terjadi, bisa saja sampai teman-teman mendengar nih yang disebut dengan yang namanya cuci darah atau hemodialisis, ya. Sebenarnya terapi pengganti ginjal ada banyak, tapi salah satunya dengan hemodialisis. Nah, kembali lagi nih, apa sih hubungannya dengan kelompok berisiko? Nah, tadi seperti saya katakan, nah ketika fungsi ginjal ini perlahan-lahan menurun, nah sisa-sisa metabolisme yang harusnya dikeluarkan lewat urin dalam jumlah yang tertentu secara normal, ya lama-lama dia akan berkurang pengeluarannya, ya karena ya namanya fungsi ginjal tersebut untuk menyaring akan berkurang, yaitu akan menyebabkan pengeluarannya juga akan jadi lebih berkurang. Nah, itu yang menyebabkan sisa metabolisme itu akan lambat dikeluarkan dan akan lama bertahan di dalam tubuh. Nah, itu yang disebut sebagai racun. Teman-teman kalau sering, ya nih racun di ginjalnya nih banyak nih. Nah, itu yang saya sebut, karena sisa metabolisme tersebut nggak boleh lama-lama di dalam tubuh. Ya, salah satu yang teman-teman sering dengar itu adalah ureum. Ya, ureum itu hanya satu dari banyak sisa metabolisme yang harus dibuang. Ya, jadi tapi memang yang banyak dibicarakan adalah ureum, karena memang penelitiannya yang banyak diceritakan tentang ureum. Nah, ureum inilah yang berperan dalam kondisi tubuh ini bisa menjadi menurun. Misalnya ureum itu terlalu banyak di dalam tubuh, nah itu akan menyebabkan kondisi yang disebut sebagai uremic milieu, atau istilahnya kondisi uremik yang ada di dalam badan. Nah, kondisi uremik yang ada di dalam badan ini akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi yang ada di tubuh kita. Nah, salah satunya tadi yaitu sistem imun, ya. Karena ureum sendiri kan karena juga kalau bertahan dalam tubuh dia bersifat toksin, dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan dari radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan menyebabkan terjadinya peradangan yang kronik di dalam tubuh. Jadi peradangan yang sedikit-sedikit tapi berlangsung secara lama. Nah, kondisi peradangan kan sebenarnya tidak boleh lama ataupun dalam jumlah yang banyak di dalam tubuh. Karena peradangan ini berperan juga dalam penurunan fungsi, misalnya seperti sistem imun. Sistem imunnya juga tidak bisa terbentuk dengan baik. Ya, nah itu tadi kalau misalnya sistem imunnya tidak bisa terbentuk dengan baik, ya jadi ya kita menjadi rentan untuk mengalami infeksi, ya mengalami penyakit-penyakit terkait dengan infeksi. Nah itu tadi, sehingga orang-orang yang dengan penyakit ginjal kronik, apalagi kalau stadiumnya sudah mendekati akhir, akan rentan terkena penyakit. Nah, kalau sudah terkena penyakit, sembuhnya juga susah. Nah, selain tadi yang seperti sistem imun, tentunya yang lain misalnya sel-sel darah juga akan terganggu karena kondisi ya lingkungan uremik itu yang membuat fungsi dari sel darah itu juga akan terganggu, sehingga HB-nya juga bisa saja cenderung turun, mungkin keping darahnya juga bisa jadi menurun fungsinya, dan yang juga mungkin terkait adalah bisa terbentuk plak yang ada, menjadi lebih cepat terbentuk plak di pembuluh darah. Nah, kalau kita teman-teman
tahu kan biasanya kita mengkaitkan plak itu misalnya dengan kolesterol, dengan tekanan darah gitu ya, dengan penyakit-penyakit jantung itu kan biasanya terkait dengan kolesterol juga kan dengan tadi ya, tekanan darah dan mungkin diabetes dan juga lain-lainnya. Nah, tapi ternyata kondisi uremik yang bertahan lama di dalam tubuh itu juga berperan penting dalam terjadinya plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah, sehingga ya bisa saja mengalami kondisi yang sama seperti serangan jantung atau stroke atau mungkin penyakit di pembuluh darah yang misalnya ada di perifer. Maksudnya di perifer tuh misalnya ada di kaki. Nah, jadi kondisi-kondisi tersebut yang membuat orang-orang dengan penyakit ginjal kronik itu menjadi rentan. Ya, itu bisa dilihat bahkan dari stadium yang awal-awal. Ya, semakin mendekati ke akhir, kondisi uremiknya akan semakin lama dan semakin banyak di dalam tubuh, sehingga kondisi tubuh juga akan semakin menurun, sehingga tadi akan lebih rentan itu terkena penyakit. Nah, kalau teman-teman melihat kondisi COVID yang dulu nih yang udah kita alami, nah pasien-pasien penyakit ginjal kronik ini ya juga mengalami kondisi yang cukup rentan itu, karena ya COVID sendiri karena infeksinya juga waktu itu belum ada vaksin apa segala macam, ya pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik tentunya juga terkena. Nah, pada kondisi terkena infeksi tersebut ya bisa saja kondisinya bisa cepat sekali menurun, bahkan pada akhirnya membutuhkan terapi pengganti ginjal atau hemodialisis. Nah, sehingga menjadi rentan sekali untuk terkena penurunan kondisi karena infeksi. Nah, jadi makanya tahun ini kita mau mengingatkan kembali tentang pentingnya proteksi ginjal dan juga proteksi terhadap teman-teman atau kelompok-kelompok yang berisiko seperti ini, supaya mereka yang terkena penyakit ginjal kronik ini bisa dideteksi dengan cepat, bisa diobati dengan cepat, bisa diedukasi dengan baik, sehingga kondisi tubuhnya juga bisa terjaga dengan baik, terutama dengan sistem imun, sehingga juga bisa dihindari gitu ya kerentanannya terhadap penyakit-penyakit seperti penyakit infeksi tentunya, atau juga penyakit-penyakit yang lain. Apalagi kalau dalam kondisi bencana, ya kita bisa anggap kan kalau waktu pandemi itu kan ya kita bilang bencana. Pada kondisi bencana tersebut banyak sekali kondisi yang nggak menentu, vaksinasi waktu awal juga belum ada, sehingga banyak sekali kondisi-kondisi yang dialami oleh pasien-pasien penyakit ginjal kronik, sehingga yaitu bisa mempengaruhi kondisinya, bisa lebih menurun dan sebagaimana hal yang lainnya. Nah, jadi gimana nih teman-teman semua supaya tidak mengalami hal tersebut nih? Nah, yang pertama, kalau teman-teman belum mengalami yang namanya penyakit ginjal kronik, ya sudah pasti pencegahan. Nah, apa sih? Nah, tadi yang saya bilang faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang rentan terkena penyakit ginjal, nah itu harus dideteksi dengan cepat. Faktor-faktor yang menyebabkan teman-teman bisa terkena penyakit ginjal kronik ya tadi misalnya seperti tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, ya, atau misalnya kondisi yang teman-teman misalnya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ataupun misalnya merokok. Nah, itu teman-teman harus bisa mengurangi ya, dan harus bisa mendeteksi penyakit tersebut dengan cepat. Ya, kalau hal tersebut sudah terdeteksi, ya harus kontrol ya dengan minum obat, ya kontrol ke dokter, diskusikan pengobatan yang terbaik seperti apa, dan juga untuk memodifikasi gaya hidup ya, olahraga yang teratur, ya makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi. Nah, itu bisa mencegah, membantu ya supaya kita nggak terdampak dari penyakit ginjal kronik. Misalnya teman-teman punya penyakit yang bisa saja membuat teman-teman terkena penyakit ginjal kronik. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman ya mau nggak mau memang sudah ditetapkan mengalami penyakit ginjal kronik, apalagi kondisi tersebut harus lebih berhati-hati, harus mematuhi aturan yang memang sudah didiskusikan dengan dokter kepercayaan teman-teman ya. Misalnya penyakit ginjal kronik yang terkait karena tekanan darah yang tinggi, ya tekanan darahnya harus dikontrol dengan baik. Kalau punya diabetesnya harus dikontrol dengan baik, gulanya jangan sampai naik tinggi, awur-awuran. Wah, itu bisa membuat fungsi ginjal jadi semakin gak baik ya. Kemudian kolesterol juga harus dijaga, asam urat juga harus dijaga ya. Dengan menjaga hal-hal tersebut, kita harapkan progresi dari penurunan fungsi ginjal bisa diperlambat selambat mungkin. Jadi teman-teman gak perlu khawatir gitu ya. Dan juga jangan minum obat sembarangan ya. Minum obat-obatan yang rutin dikonsumsi untuk mengendalikan tekanan darah, mengendalikan gula darah, dan ya tadi kolesterol sebaiknya itu saya sudah sering katakan itu tidak akan mengganggu fungsi ginjal ya.
Malah kalau teman-teman nggak mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara rutin, gula darahnya aur-auran, tekanan darahnya nggak terkontrol, ya nanti lama-lama fungsi ginjalnya bisa cepat sekali memburuk. Jadi yang lebih penting seperti itu. Yang saya maksud dengan obat-obatan yang sembarangan ya misalnya mungkin ada jamu-jamu atau ada herbal-herbal, ya maksudnya mungkin herbal-herbal kali ya, yang mungkin atau suplemen yang mungkin teman-teman belum tahu nih apakah ini berfungsi dengan baik atau enggak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ragu ya konsultasikan dengan dokter. Mungkin ada kandungan-kandungan yang mungkin teman-teman nggak cocok, sehingga ya mungkin sebaiknya tidak meminum ya. Apapun itu obat-obatannya, selalu konsultasikan dengan dokter Anda gitu ya. Kalau misalnya memang itu baik untuk diminum, ya mungkin misal saja ada suplemen yang baik gitu ya untuk diminum, ya teman-teman diskusikan. Kalau memang ternyata baik, ya silakan dikonsumsi. Modifikasi gaya hidup juga menjadi hal yang tetap harus dilakukan oleh teman-teman yang mengalami penyakit ginjal kronik, termasuk olahraga ya. Olahraga itu tidak dilarang buat mereka yang mengalami penyakit ginjal kronik, asalkan bisa dilakukan dengan teratur, dan juga jangan lupa minum airnya juga, asupannya juga cukup gitu ya, bukan berlebih ya, karena memang bisa saja ada hubungannya kalau asupan minumnya berlebih dengan penyakit ginjal kronik itu ada, tapi nanti itu dibahas di bahasan yang lain. Yang penting asupan airnya cukup ya. Bahkan untuk pasien-pasien yang sudah di penyakit ginjal tahap akhir yang harus menjalani hemodialisis, olahraga tetap disarankan ya, supaya badannya bisa tetap segar, bisa tetap fit. Jadi juga nggak gampang mengalami penurunan kondisi karena penyakit ginjal kronik tahap akhirnya. Jadi seperti itu teman, jangan nggak berolahraga, tetap harus berolahraga. Jadi dengan hal tersebut kita bisa mengharapkan tadi ya, fungsi ginjal bisa progresinya, bisa penurunannya bisa diperlambat dengan sangat lambat ya, sehingga teman-teman juga ginjalnya tetap stabil gitu dan nggak mengalami penurunan yang sampai teman-teman takutkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi di tahun ini di tanggal 9 Maret 2023 kita merayakan Hari Ginjal Sedunia. Teman-teman juga ikut berpartisipasi ya untuk menyehatkan ginjal, dan juga untuk melindungi teman-teman yang mungkin terkena dampak dari penyakit ginjal kronik, supaya kita ingatkan nih mereka supaya untuk tetap kontrol, tetap menjaga ginjalnya dengan baik, supaya nanti tidak semakin menurun dengan cepat, sehingga sistem imunnya dan hal-hal lain yang ada di tubuhnya bisa tetap baik. Dan juga tetap harus menjaga supaya teman-teman bisa tetap sehat, supaya juga nggak gampang terkena dari dampak dari penyakit ginjal kronik. Ya, kayak seperti itu ya teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi, jangan nanya tetangga sebelah ya, belum tentu teman tetangga sebelahnya tahu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.